Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Hoshinoko episode pertama. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Ai Hoshino merupakan seorang idol berusia 16 tahun yang memiliki banyak penggemar karena paras kecantikan dan talentanya. Salah satunya adalah Goro yang merupakan seorang dokter kandungan. Dia mengklaim sebagai penggemar berat Ai Hoshino. Di sini terlihat Goro lagi menonton Ai Hoshino yang lagi manggung, tapi dia menonton di ruang pasien. Menurutnya mengamati sesuatu yang indah hal baik untuk kesehatan seseorang. Tetapi si dokter cewek berkata untuk tidak di rumah sakit ini dijadikan tempat untuk begitu. Si cewek ini malah bilang ini yang lagi trending di Twitter. Terungkap si Goro ini yang menyukai idol ini karena dulu dia merawat pasien yang suka sama Ai ini. Si pasien ini pengen seperti Ai. Dan si pasien ini bernama Sarina. Di sini Goro bilang kepadanya kalau Sarina nantinya jadi idol, dia akan menjadi idolanya. Sarina pun di sini terlihat senang. Tapi Goro menanyakan yang mana Sarina ini kan masih umur 12 tahun, jadi harus menunggu beberapa tahun lagi. Dan ternyata Sarina ini meninggal. Kalau masih ada, menurut Goro dia sekarang berumur 16 tahun seperti Ai Hoshino. Si dokter cewek ini menanyakan kepada Goro apa kalau Ai muncul dan ingin berpacaran, apa Goro akan menerimanya. Goro pun gak menjawab pertanyaan itu, malah dia mengalihkan pembicaraan. Di saat Goro berjalan, dia bergumam dirinya khawatir kepada Ai. Goro yang menemui pasien di kamar nomor 1, di dalam ada seorang cewek dan cowok. Di sini ceweknya yang sedang hamil. Menurut Goro kehamilannya ini sudah 20 minggu. Si cewek ini ternyata masih berumur 16 tahun. Goro lalu menanyakan kepada si cowok yang didampinginya apakah dia ini ayahnya. Terungkap si cewek ini tumbuh besar di panti asuhan, jadi si cowok itu bukan ayah dari si cewek itu. Di dalam hati Goro dia mengatakan dia ini pernah mendengar ini sebelumnya. Di saat yang sama si cewek pun membuka topinya yang dia pakai. Goro terkejut dong. Ternyata si cewek ini adalah idolanya yang tak lain dan tak bukan ini Ai Hoshino. Goro di sini speak keluar dulu. Padahal dia ini kaget, menurutnya mana apa mungkin ini cuma mirip dengan si Ai ini. Tetapi menurut Goro dia yakin bahwa ini adalah Ai. Hati Goro pun langsung berlope-lope gitu dong. Saking shocknya dia ini pengen muntah. Si cowok yang bersama Ai ini kita bilang aja di manajernya si Ai. Dan manajernya bilang kepada Ai bahwa siapa yang sudah menghamilinya. Ai menjawab ini rahasia. Sesaatnya pemeriksaan pun dilakukan oleh Goro. Dalam pemeriksaan itu terdapat 2 bayi kembar di dalam kandungan Ai ini. Si manajernya bilang apa Ai ini akan melahirkan anaknya ini. Mungkin kalau melahirkan akan terkena dampaknya atas popularitasnya nanti. Di sini Ai meminta saran kepada Goro. Menurut Goro keputusan hanya kepada Ai ini. Di berita sekarang terlihat Mio yang melakukan konversi pers untuk mengumumkan pernikahannya. Dan juga Mio ini sedang hamil 5 bulan. Malamnya Goro di sini lagi kepikiran Sarina. Di saat yang sama Ai pun nyamperin. Goro pun langsung bilang jangan kena angin malam karena tak baik untuk tubuhnya. Di sini Goro yang tahu Ai ini seorang idol, padahal menurut Ai dia ini belum ngomong bahwa dia ini idol. Goro pun bilang dulu dia ini punya pasien yang ngefans kepada Ai ini. Di mana Ai yang gak punya keluarga atas 2 anak kembar yang ada di dalam kandungannya, dia yakin akan nantinya menjadi keluarga yang riang dan menyenangkan. Goro kaget yang mana Ai ini akan mempunyai anak dan terus menjadi idol, yang berarti anaknya nanti akan dipublikasikan. Menurut Ai kebohongan adalah cinta yang paling istimewa. Menyembunyikan 2 anak adalah bukti seorang idol papan atas menurutnya. Dan juga terus memupukkan kebohongan di atas kebohongannya itu. Tetapi Ai juga ingin merasakan kebahagiaan yang asli. Goro yang bilang dalam hatinya kalau Ai ini jauh lebih berani, licik dan kuat dari yang dia bayangkan. Goro pun bilang kepada Ai bahwa dirinya akan membantu kelahirannya dan memastikan kelahiran anaknya yang sehat. Besoknya manajernya bilang kepada Ai untuk harus menggunakan nama samaran di rumah sakit ini. Setelahnya Goro memberitahu tentang kelahirannya untuk operasi sesar karena masalah yang ada. Si manajer bilang apakah gak ada cara lain. Ai di sini langsung bilang dia akan melahirkan secara alami atau normal dan dia yakin bisa.
Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Goro terus mengikuti perkembangannya. Hari kelahiran pun semakin dekat dan di sini Goro berjanji untuk kelahirannya nanti dia yang akan menanganinya. Setelahnya Goro pun pulang. Di perjalanan pulang ada seorang cowok yang menanyakan tentang apakah dia ini dokternya si Ai. Si cowok di sana tahu Ai ini menggunakan nama samaran di rumah sakit itu. Goro pun menanyakan balik kenapa dia ini bisa tahu padahal tak pernah diumumkan. Dan juga Goro menanyakan namanya. Setelah itu si cowok itu berlari dan Goro mengejarnya. Naas, ternyata di sini Goro dijebak dan dia mendorongnya ke jurang. Setelahnya Goro pun sadar dan HP dia pun berbunyi. Karena gelap Goro gak bisa melihatnya. Dia akan berusaha ke rumah sakit karena dirinya ini sudah berjanji kepada Ai ini. Goro di sini membayangkan tentang Sarina yang pernah bilang apakah Goro ini gak kepikiran terlahir sebagai anak seorang selebriti. Di sisi lain, Ai di sini sudah melahirkan. Berbanding terbalik dengan dokter Goro, dia sekarang sudah meninggal. Dengan itu, sekarang Goro ini bereinkarnasi menjadi anak dari sang idolanya. Sekarang dia dinamai Aquamarine. Juga bukan cuma Aqua, di sini ada kembarannya yang bernama Ruby. Menurut Aqua, nama Ruby ini nama yang bagus. Aqua pun pengen bertukar nama dengan Ruby ini. Sesudah itu sang presiden atau manajernya Ai dia memberitahu untuk hari ini dia menjadi idol kembali. Dan untuk langkah pertama kembalinya Ai ini akan ada program musik. Selagi Ai nantinya meninggalkan anaknya, nanti yang ngurus adalah istri sang manajer. Sang manajer memberitahu untuk sebentar lagi latihan. Bersamaan bajunya ketarik si Aqua. Aqua kaget dong. Sekarang kita melihat Ai yang lagi live di TV. Aqua pun menonton sendirian. Terlihat Aqua sangat senang dan bahagia begini. Malah dia ini berterima kasih atas kematiannya dulu. Tidak lama berselang di sini Ruby yang lagi tidur dia terbangun. Dia sangat bangga dengan ibunya ini. Ruby pun menanyakan kepada Aqua kenapa dia ngebangunin di saat sudah mulai. Aqua pun menjawab dia sudah membangunkannya. Di sini Ruby pun sama dengan si Aqua ini. Dia sama-sama bocah yang bereinkarnasi. Sekarang kita diperlihatkan Ruby yang sedang melihat komentar-komentar yang ada di media sosial. Ruby pun beradu komen dengan haters ibunya ini. Keesokan harinya, Ai di sini menawari Aqua untuk minum susu. Aqua seketika kaget. Ai pun memberikan Aqua susu yang ada di botol. Ruby yang nangis, Ai langsung memberikan air susu ibu. Melihat wajah Ruby yang kesenangan, Aqua pun sedikit kesal. Setelahnya mereka berdua pun mengobrol. Aqua di sini menanyakan kepada Ruby untuk kehidupannya terdahulu. Karena popoknya sendiri tadi mau diganti, Ruby pun menangis. Selagi gantiin popok di sini istri dari presiden ini yang mana dia ini menikah dengan presiden ini cuma pengen bekerja dengan cowok ganteng. Malah dia sekarang mengurus anak dari sang idol yang berumur 16 tahun. Dia terlihat sangat marah. Dengan itu dia sekarang punya niatan yang jelek. Di sini dia memfoto bukti-bukti dari Ai yang sudah punya anak. Aqua pun di sini punya ide untuk mengagalkan niat jahat itu. Aqua pun ngomong, dia bilang bahwa dia ini utusan dewa. Sang istri manajer di sini tidak percaya, malah dia menganggap ini prank. Ruby pun menjelaskan kembali seperti itu. Di sini si cewek ini dibohongi oleh dua bocil ini dan memberitahu bahwa Ai ini telah dipilih oleh dewa hiburan. Tidak cuma itu, anak-anaknya pun memiliki takdir penting. Maka dari itu si cewek ini ditakdirkan untuk menjaga mereka. Terus Ruby di situ menakut-nakuti si cewek itu. Cewek itu pun ketakutan begitu sampai dia ini menangis. Sambil bilang apa yang harus dia lakukan. Ruby menjawab dirinya ini cuma harus lindungi rahasia ibunya dan mereka berdua. Ruby memberitahu kalau dia bisa menjaganya, maka si cewek ini akan melakukan pernikahan keduanya dengan aktor ganteng. Cewek itu pun semakin percaya dan mau ngikutin mereka apapun yang mereka inginkan, dia akan turuti. Misi membohongi tuh orang pun berhasil. Aqua menanyakan kepada Ruby yang mana Ruby ini aktingnya jago banget. Menurut si Aqua, Ruby ini berbakat untuk akting. Malamnya Ruby yang sedang tidur di sini Aqua memberikan selimut dan Aqua berpikir kalau Ruby ini mirip dengan pasien yang dia rawat dulu yang bernama Sarina. Pada saat yang sama Ruby di sini terbangun. Ternyata benar, Ruby ini adalah orang yang dulu Aqua rawat yang bernama Sarina ini. Esoknya Ai pun melihat gajinya yang 200.000 yen. Menurut Ai, agensi ini pelit banget. Padahal single terbarunya ini menempati peringkat 3.
Ai sembari mengangkat Ruby, dia berbicara yang mana seorang idol yang gajinya minim menurutnya mana cukup untuk mereka berdua. Ai juga ingin memasukkan mereka ke sekolah yang bagus, juga lesnya. Menurutnya demi memberikan banyak pilihan pada mereka, maka dari itu Ai harus mendapatkan lebih banyak uang. Kalau begini terus, Ai merasa dia tidak bisa membahagiakan mereka. Setelahnya Ai pun pergi dan berpamitan kepada mereka berdua. Ruby di sini ngomong yang menurutnya seorang idol itu gajinya gede. Aqua menjawab mungkin tidak, karena hasil itu dibagikan kepada anggota lainnya. Apalagi kalau konser terus Mercedesnya tak laku, bakalan rugi. Ai yang sedikit semangat, namun saat ini Ai membuka media sosial. Dia semakin terpuruk karena melihat komentar haters. Di sisi lain Aqua dan Ruby begitu girang. Jadi sang istri manajer membolehkan dan mengajak mereka berdua untuk menonton performa Kimoichi secara langsung. Dengan janji-janji untuk bersikap layaknya bayi biasa, Aqua setuju dengan tidak mencolok untuk saat ini. Penampilan pun dimulai. Dalam tarian dan nyanyiannya, Ai terus mengingat komentar yang baru saja ia lihat tadi. Namun ketika pikirannya negatif, di saat bersamaan Ai melihat kedua anaknya yang menonton penampilannya. Aqua dan Ruby yang jogetannya bagus seperti udah pro. Video mereka pun viral. 1 tahun pun berlalu. Kini Aqua dan Ruby harus menyembunyikan kemampuan bicara mereka yang bisa dengan leluasa menguatkan kasih sayangnya kepada Ai. Ai pun terus berjuang. Hingga akhirnya kini Ai mendapatkan salah satu peran dalam serial drama televisi. Di lokasi syuting, Ai memperkenalkan dirinya sebagai idol dari agensi Strawberry Production. Dan sutradara lalu beralih ke pandangannya ke sosok Aqua dan Ruby yang diakui sebagai anak dari Miyako. Sosok Aqua dan Ruby yang menggemaskan seketika menjadi sosok favorit para kru dan juga pemeran di lokasi syuting itu. Aqua yang sedari awal memiliki jiwa orang dewasa merasa tidak tahan dengan perlakuan pemanjaan yang dilakukan orang-orang. Ia pun keluar ruangan dan bertemu dengan sutradara. Sutradara hanya mengingatkan aturan yang ada di lokasi syuting. Aqua bereaksi berlebihan dengan kemampuan bicara Aqua. Aqua mengaku tidak memiliki bakat akting. Sutradara ini membuatkan satu adegan yang melibatkan Aqua di dalamnya. Sutradara pun memberikan kartu namanya, yang mana nantinya kali aja Aqua ini bisa bekerja sama dengan dirinya. Aqua pun menolak. Aqua meminta sutradara untuk lebih memilih Ai. Dari penilaian sutradara, Ai tidak kurang, namun belum dapat bertahan jika coba mengandalkan keberuntungan. Ada 3 tipe. Yang pertama adalah pemeran utama yang menarik para penonton. Kedua adalah aktif memastikan kualitas karya. Dan yang terakhir adalah pemula yang kemampuan aktingnya tidak diharapkan. Hanya mereka yang teratas yang dapat bertahan di dunia hiburan. Aqua percaya Ai mampu karena Ai adalah kelas atas. Namun faktanya seorang idol aja tidak cukup. Hari demi hari pun berlalu. Sekarang di mana mereka dapat menonton drama yang diperankan oleh Ai di dalamnya pun tiba. Dan Aqua sangat kecewa karena Ai sekali adegan dialog yang singkat. Aqua pun langsung menghubungi sutradara dan protes ke sutradara itu. Sutradara tidak mampu mengelak, ia hanya memberikan penjelasan yang sebenarnya. Banyak tag yang dipotong karena dalam kamera Ai tampak lebih mencolok dari pemeran utama. Sutradara hanya bisa pasrah karena ini merupakan keinginan atasan mereka. Sutradara juga berkata akan memberikan beberapa tempat untuk Ai dengan syarat Aqua harus ikut berperan, serta cara melakukan berperan dengan anaknya. Miyako mengira bahwa sutradara sangat menyukai Aqua, namun faktanya hanya bertindak dengan sikap yang biasa disenangi oleh orang dewasa. Hal itu dia pelajari di kehidupan sebelumnya sebagai dokter, di mana ia harus berurusan dengan berbagai macam orang. Ruby pun mengamuk ketika tahu jadwal syuting Aqua dan Ai tidak sama atau tidak berbarengan. Sikap Ruby mengganggu salah satu bocil yang ada di ruangan itu yang bernama Kana. Kana mencerca Aqua sebagai artis cilik yang masuk dengan cara licik. Karena dia belum membaca naskah, Kana bahkan menghina Ai yang jelas Aqua dan Ruby begitu murka dan berniat balas dendam. Aqua pun mulai serius dengan apa yang ia hadapi. Dia memahami apa yang dia mau dan terus ada di dalam cerita. Lantas peran pertamanya Aqua memilih untuk tidak berakting dan bertindak sesuai keinginannya. Alhasil tag pertamanya menuai hasil yang memuaskan. Bahkan sutradara pun sangat senang terhadap hal itu. Dan merasa tersaingi, Kana terus menangis. Sutradara yang melihat Aqua terus melihat Kana dari kejauhan menasehatinya.
bahwa sebagai aktor hal yang sangat penting adalah komunikasi. Semakin aktor tidak dapat berkomunikasi dengan sekitarnya, maka semakin cepat ia akan dibenci oleh aktor lain, juga para kru. Sehingga akan mudah untuk kehilangan pekerjaan. Pastinya saat itu Aqua dapat memenuhi ekspektasi dari sutradara. Kemampuannya sebagai aktor tertanam dengan sangat alami. Meski begitu, Aqua masih mengatakan bahwa dia tidak ada niatan untuk menjadi aktor. Terhitung 3 tahun sudah Aqua menjadi anak Ai, kehidupan mereka berjalan dengan damai. Ai yang sukses dengan film drama pertamanya mendapatkan berbagai macam pekerjaan setelahnya, sehingga mendongkrak popularitas Ai sebagai idol. Satu yang menjadi kejanggalan bagi Aqua adalah beberapa tahun telah berlalu, namun jasadnya belum ditemukan sejak hari kematiannya. Aqua dan Ruby sudah memasuki usia di mana mereka harus bersekolah TK. Aqua yang penasaran menanyakan latar belakang dari Ruby sebelum lahir sebagai anak Ai ini. Takut akan dirundung dan ditindas Aqua jika latar belakangnya diketahui Aqua. Ruby berbohong, dia adalah wanita dewasa sebelum lahir sebagai Ruby. Aqua lebih menyukai kehidupannya saat ini yang bebas dan tidak perlu bekerja. Sedangkan Ruby memiliki masa lalu sebagai orang dewasa terlampau menikmati permainan di TK. Sehingga seharusnya perkataan dan tindakannya begitu kontradiksi. Aqua yang memiliki jiwa sebagai pria dewasa lebih sering menghabiskan waktu untuk membaca buku, yang bahkan dianggap sulit untuk dibaca oleh orang dewasa. Hari itu di TK mereka akan diadakan latihan menari untuk nantinya mereka akan bertampil di hadapan orang tuanya. Ruby yang enggan langsung melarikan diri dari kelas. Ia dikejar oleh Aqua. Ruby mengingat masa lalu sebagai Sarina yang bahkan untuk berjalan saja sangat sulit karena tampak penyakitnya. Ruby diam-diam kemudian sedikit berlatih untuk tariannya, namun masih sering jatuh. Ai yang datang untuk latihan menari mengajaknya untuk berlatih bersama. Ruby yang cuma melihat Ai berlatih menari memperhatikan dengan jelas, memberitahu Ai jika ada gerakan yang kurang maksimal. Ruby telah mengamati seluruh tarian Ai selama Ruby ini dulu sebagai Sarina. Ruby begitu memperagakan bagaimana seharusnya mempraktekannya. Lagi-lagi Ruby terjatuh. Di situ Ai merasa aneh dengan refleks tubuh Ruby yang telah siap jatuh, sehingga saat dirinya jatuh, Ruby tidak mendapatkan cedera yang parah. Hal itu refleks tubuh Ruby karena dia saat menjadi Sarina, ia selalu terjatuh. Dan ketika dirinya tidak siap jatuh, maka ia akan terluka. Ai memberikan nasihat bahwa semakin takut untuk terjatuh, maka akan semakin sering terjatuh. Maka dari itu percaya diri adalah yang terbaik. Setelah itu Ruby di sini terus berlatih sendirian. Kegigihan Ruby membuatnya dapat menari dengan baik. Dan di saat bersamaan Ruby berlatih, Aqua memperhatikannya secara diam-diam. Setelahnya di sini Ai secara diam-diam pergi untuk menelepon ayah dari Aqua dan Ruby, menanyakan kesetiaan pria itu untuk menemui anak-anaknya sekali saja. Karena Ai tanpa sengaja mendengar perbincangan Aqua dan Ruby yang sedang membicarakan sosok ayahnya yang misterius. Ai mencoba meyakinkan pria melalui telepon itu, bahkan memberikan alamat barunya Ai. Karir Ai semakin cemerlang pada saat itu. Memperoleh gaji dari sang manajer juga ditemani Aqua dan Ruby. Sang manajer merasa bahagia setelah beberapa lama akhirnya mimpinya untuk membawa Ai tampil di Dome akan tercapai minggu depan. Melalui konser Beko Machi, jika melihat dari latar belakang dari Ai dulu, bahkan dia tidak pernah terpikir dapat menjadi idol dan menolak ajakan Saito yang memintanya bergabung dalam agensi. Ai merasa dirinya tidak pantas, namun pada saat mendengar perkataan dari Saito mampu membuatnya lebih percaya diri dan mengambil kesempatan itu. Keinginan Ai untuk mencintai orang lain dengan benar mengantarkannya menjadi idol yang begitu banyak dicintai oleh penggemarnya. Juga sebagai ibu yang berupaya untuk bisa mencintai anak-anaknya, yaitu Aqua dan Ruby. Meski begitu, Ai belum pernah meluapkan rasa cintanya melalui kata-kata kepada kedua anaknya, karena ketakutannya akan kebohongan. Suatu hari pintu kediamannya diketuk oleh seseorang. Alamatnya yang disamarkan membuat Ai mengira bahwa yang datang adalah Saito. Namun saat pintu dibuka, ia mendapati sosok pria yang memakai hoodie yang mengucapkan selamat kepada Ai. Juga di sini si cowok itu menanyakan kabar dari Aqua dan Ruby sembari menyerahkan bunga. Namun di balik bunga itu diselipkan alat yang tajam yang akhirnya menusuk Ai tanpa ragu. Cucuran darah Ai telah merubah kelopak mawar putih menjadi merah. Pria itu adalah orang yang mendorong sang dokter ke jurang.
seorang fans fanatik Ai yang kecewa karena Ai memilih untuk melahirkan anak-anaknya dan tidak menjadi milik penggemarnya secara seutuhnya. Aqua yang penasaran dengan siapa yang datang setelah membuka pintu, Aqua melihat Ai yang mulai terjatuh dan tak sanggup berdiri. Aqua pun panik dan menghubungi ambulan. Sedangkan pria itu masih terus ngoceh dan mengaku telah sengsara, juga lebih menderita daripada Ai karena pengkhianatan idol yang selama ini ia dukung. Ia beranggapan bahwa Ai sebagai idol hanya menganggap para penggemarnya sebagai bahan lelucon yang mudah tertipu hanya karena idol mudah mengucapkan kata cinta tanpa adanya perasaan. Ai yang dalam keadaan terluka mengusahakan untuk bicara. Ai bilang dia ini adalah sosok yang polos, yang bahkan tidak mengerti apa itu cinta atau bagaimana cara mencintai orang lain. Itulah mengapa ia terus mengatakan kebohongan, merasakan apa yang ingin orang lain dengar yang sebenarnya ia rasakan. Tak memperdulikan dirinya sendiri dengan harapan semua kebohongan yang diucapkan setelah nantinya akan menjadi sebuah kebenaran. Meski Ai berkata kebohongan, Ai tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengatakan kebohongan itu. Konsep kebohongan bagi Ai sendiri itulah cinta. Jadi ini adalah bagaimana cara untuk menyampaikan cintanya pada orang lain. Ai tidak tahu apakah ia dapat jatuh cinta secara benar kepada penggemarnya. Namun dengan lagu yang Ai nyanyikan, Ai selalu bermaksud untuk jatuh cinta pada penggemarnya. Bahkan pada pria berhoodie yang telah menusuknya. Pria itu mencoba menyangkal perkataan Ai, yang dia kira Ai tidak mengenal dirinya. Sayangnya, pria itu salah. Ai masih mengingat dirinya sebagai salah satu penggemar yang sering hadir. Pria yang Ai kenal itu tidak pernah memberikan hadiah. Pria yang Ai kenal itu pernah memberikan hadiah, yang mana hadiah itu masih Ai simpan, bahkan dipajang di ruangan tamu. Mendengar bagaimana Ai masih mengingatnya membuat pria itu semakin frustasi karena sadar pemikiran dan tindakannya terhadap Ai adalah salah. Dia pun kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Ai pun semakin lemah karena sudah kehilangan banyak darah. Aqua yang panik, Ai pun mencoba untuk menenangkannya dengan memeluknya. Sampai pada akhirnya Ai masih mengkhawatirkan Aqua. Konsernya di Dome pasti akan ditangguhkan. Kontrak pemeran film dan segala pekerjaannya tidak akan bisa dilakukan lagi. Ai meminta maaf kepada semua akan hal itu. Di balik pintu, Ruby mendengarkan dengan khawatir, namun Ai melarangnya untuk pergi ke balik pintu itu. Ai pun ngomong, Ai berkata mungkin Ruby akan bisa menjadi seorang idol di masa depan dan berharap bisa melakukan duet dengannya. Sedangkan untuk Aqua, Ai berharap dia menjadi sosok aktor. Harapan Ai untuk melihat tumbuh dan berkembang Aqua dan Ruby, harapannya untuk menua bersama anak-anaknya, hal itu tidak bisa lagi Ai gapai. Satu keinginannya yang coba Ai dapatkan di saat-saat terakhir yang ia perjuangkan adalah Ai mengatakan betapa cintanya kepada Aqua dan Ruby. Ai begitu bahagia dan lega mengatakan cintanya ia kepada Aqua dan Ruby. Ai begitu bahagia dan kelihatan lega setelah berhasil mengungkapkannya perasaan cintanya kepada anak-anaknya itu. Dan ia juga yakin kali ini bahwa perkataannya bukanlah kebohongan. Ai pun mulai melemah, suasana menjadi hening dan juga binar, cahaya di mata Ai pun mulai pudar. Ai pun tidak bisa bertahan hidup. Dia pergi meninggalkan Aqua dan Ruby. Berita kematian Ai pun menjadi trending topik di berbagai media. Tidak hanya berita Ai yang meninggal karena ditikam oleh fans fanatiknya, kabar fans fanatik yang menikam Ai pun mencuat. Bahwa setelah membunuh Ai, fans ini pun meninggal karena dia bunuh diri. Setelah kematian Ai, banyak yang terjadi, bahkan banyak penggemar yang membangun spekulasinya sendiri. Ruby yang sering melihat komentar di media sosial semakin muak kepada penggemar yang membuat Ai serba salah meski saat ini Ai bahkan sudah tidak ada di dunia. Setelah 3 hari menjadi trending topik, berita kematian Ai akhirnya surut. Terkubur dalam salju yang turun di Tokyo. Aqua dan Ruby yang diberitahu ke publik adalah anak dari seorang manajer, jadi mereka tidak terkena dari arus berita kematian Ai. Namun mereka tetap mendapat pendampingan psikologis. Ruby pun mulai bermimpi dan bercita-cita untuk menjadi idol karena perkataan Ai, namun Aqua melarangnya. Karena berbagai sisi negatif menjadi idol yang ia ketahui dari kematian Ai masih membekas. Aqua kemudian mengingatnya kembali runtutan kejadian yang mereka alami, dimulai dari Aqua. Dia yang menjadi dokter yang dibunuh oleh orang yang sama dengan pembunuh Ai. Bagaimana orang itu dapat menemukan rumah sakit Ai secara anonim, bagaimana orang itu bisa menemukannya.
dan datang ke kediaman Ai yang baru, padahal orang itu hanyalah seorang orang biasa tanpa keahlian khusus apapun. Aqua pun sadar bahwa orang itu dapat informasi dari orang yang dekat dengan Ai. Aqua berpikir keras siapa yang membocorkan informasi kepada orang itu. Ai yang tidak begitu dekat dengan banyak orang, sang manajer yang begitu menyayangi Ai tidak mungkin menjadi penyebab kematian Ai. Ai juga bukan orang yang memiliki kerabat, bahkan informasi kontak. Sehingga kemungkinan muncul dari pemikiran Aqua hanya sosok yang tidak pernah muncul di hadapannya, yaitu ayah kandungnya, Aqua dan Ruby. Karena Ai tidak begitu dekat dengan siapapun yang membuat spekulasi Aqua tertuju kepada sosok yang juga berada dalam industri hiburan. Aqua pun dapat membuktikan hubungan darahnya dengan sosok ayah kandungnya dengan melakukan tes DNA. Orang yang membuat Ai mengalami hal tragis di hidupnya masih ada dalam industri. Dengan itu, Aqua memiliki satu tujuan hidup dan tidak mengizinkannya untuk mati sampai tujuan itu terpenuhi. Aqua pun berniat untuk mencari ayah kandungnya dan melakukan pembalasan dendam yang setimpal dengan kematian Ai atau ibunya itu. Langkah awal yang dilakukan Aqua adalah meminta sutradara melatihnya. Beberapa tahun pun berlalu. Aqua dan Ruby tampak tumbuh dengan baik. Kini mereka mencapai usia di mana mereka akan mulai di kehidupan SMA mereka. Aqua pun tumbuh menjadi kakak yang begitu protektif pada Ruby. Kini drama balas dendam Aqua akan segera dimulai. Nah, inilah akhir dari episode pertama. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.